Januari 2026, Trump ngomong soal perdamaian Gaza. Skenario perdamaian yang dibuat rapi, pakai kata-kata manis, tapi esensinya malah mungkin lebih ngeri daripada perang. Ini adalah Gaza Plan, proyek yang dipromosiin sama Donald Trump lewat Board of Peace yang baru dia dirikan. Katanya sih buat bikin perdamaian di Gaza, tapi kalau kita lihat lebih dalam, yang kebayang bukan perdamaian, tapi rencana imperialis yang mau menghapus Gaza lewat kapitalisasi besar-besaran. Jared Kushner, penasihat sekaligus menantunya Trump, ngomong di panggung World Economic Forum di Davos, Swiss tentang New Gaza. Misinya mau ngebangun 100.000 rumah, wisata pantai, lapangan pekerjaan, gedung pencakar langit, dan Gaza mau dibikin surga Timur Tengah katanya. Kedengarannya bagus banget ya, tapi pertanyaannya, itu semua buat siapa? Buat rakyat Gaza atau buat pemodal Amerika? Dalam New Gaza ini sama sekali nggak dibahas soal kemerdekaan Palestina sebagai sebuah bangsa. Malah isinya kayak rekonstruksi besar-besaran dengan dukungan modal luar tanpa sedikit pun nyebutin tentang kedaulatan Palestina atas Gaza. Padahal jelas banget berdasarkan Partition Plan PBB tahun 47, Gaza adalah bagian yang nggak terpisahkan dari Palestina. Jadi proyek ini adalah upaya menghapus entitas Gaza dan Palestina. Bahkan Kushner sendiri bilang kalau Gaza itu adalah properti berharga di pinggir pantai dan warga Gaza sebaiknya dipindahkan ke Gurun Rafah. Jadi ini rencana damai atau rencana relokasi terselubung. Ini identik dengan rencana Trump tahun 2025 tentang Gaza Riviera. Gaza versi mewah yang hanya dihuni oleh investor global. Terus rakyat Gaza gimana? Mereka bisa pergi atau jadi supporting staff buat para tuan-tuan investor ini. Jadi rakyat Gaza mungkin cuma jadi tamu di tanah mereka sendiri. Dan lucunya, Palestina sama sekali nggak dilibatin dalam proyek ini. Nggak ada otoritas Palestina dan nggak ada suara rakyat Gaza. Yang masuk justru negara yang selama ini bikin kehancuran total di Gaza. Bahkan investor dari negara tersebut, Yakir Gabay, masuk ke dalam salah satu dewan eksekutif pembangunan Gaza. Kita tahu kok bahwa jauh sebelum itu, Netanyahu pernah ngomong bahwa tidak akan pernah ada negara Palestina. Jadi gimana ceritanya proyek ini disebut sebagai jalan menuju perdamaian kalau hak sebuah bangsa untuk eksis aja nggak dipenuhin? Ini bisa dianalogiin dengan sejarah Indonesia. Dimana kalau dulu Amerika ngajak Belanda duduk bareng untuk ngebangun Jakarta, tapi Indonesia nggak diajak ngomong dan sama sekali nggak ngomongin tentang kemerdekaan Indonesia. Apakah rakyat Indonesia bakal setuju? Ya jelas enggak lah, karena itu bukan pembangunan. Itu adalah penjajahan dengan packaging baru. Dan jangan lupa siapa Jared Kushner? Dia seorang pengembang properti yang mikir pakai pola pikir bisnis, keluarkan modal, dapat keuntungan. Jadi kalau dia ngeliat Gaza sebagai properti pantai yang bernilai tinggi, ya wajar lah, karena tujuannya bukan soal penyembuhan trauma warga Gaza, tapi soal nilai jual. Nggak heran dunia langsung ngecam rencana ini. PBB bilang bahwa Gaza adalah bagian yang nggak terpisahkan dari Palestina. Amnesty International bahkan bilang kalau rencana Trump Kushner ini adalah kejahatan perang yang memalukan. Jadi New Gaza bukan rencana perdamaian. Ini strategi penghapusan identitas pakai topeng pembangunan. Kalau lu ngebom sebuah kota, jelas dunia bakal marah dong. Tapi kalau lu bangun ulang kota itu dan ngeluarin penduduknya pelan-pelan, dunia bisa tertipu. Gaza Plan ini jauh lebih halus daripada operasi militer, tapi dampaknya bisa lebih fatal. Status Gaza sebagai tanah Palestina bisa hilang, bukan karena perang, tapi karena kapitalisasi sistematis yang dirancang sama pihak luar. Dan selama rakyat Gaza nggak dilibatkan, dan kemerdekaan Palestina nggak dibahas, maka Gaza Plan bukan jalan menuju perdamaian. Ini jalan menuju penghapusan kedaulatan Palestina di Gaza.